Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ajis dengan NIM 2023 11185. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kinerja dengan perspektif balance scorecard dalam dunia industri. Di sini saya mengenai judul ini dalam dunia industri di mata kuliah manajemen teknik. Jadi pengertian yang pertama itu terdapat manajemen kinerja adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi atau meningkatkan efektivitas individu dan tim dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks industri, manajemen kinerja berperan penting dalam memastikan bahwa semua elemen organisasi bergerak menuju sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi di pengertian ini semua anggota organisasi itu harus meningkatkan efektivitas secara individu maupun tim dalam mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya terdapat pengertian dari Balance Scorecard atau BSC. Adalah alat manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi mereka menjadi tindakan konkret. Konsep ini dikembangkan oleh Kaplan dan Norton yang menekankan pentingnya mengukur kinerja dari berbagai perspektif, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini perspektif balance scorecard ada 4, yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini mengukur hasil keuangan dari strategi yang diterapkan. Ini mencakup matrik seperti profitabilitas atau pengembalian investasi dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua ini yaitu perspektif pelanggan, menilai bagaimana pelanggan melihat perusahaan ini, termasuk kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar. Perspektif yang ketiga ini terdapat perspektif proses bisnis internal, menganalisis efisiensi dan efektivitas proses internal yang mendukung pencapaian tujuan strategis. Ini mencakup pengukuran waktu siklus, kualitas produk, dan inovasi proses. Yang keempat ini terdapat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Fokus pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Ini melibatkan pengembangan karyawan, budaya organisasi, dan kemampuan dalam berinovasi. Manfaat menerapkan balanced scorecard ini yaitu yang pertama, keseimbangan dalam pengukuran. Balanced scorecard ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya fokus pada hasil keuangan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja jangka panjang. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan. Dengan menggunakan BSC, perusahaan dapat mendapatkan umpan balik yang kontinu mengenai kinerja mereka, memungkinkan penyesuaian strategi secara real time. Dan yang ketiga ini terdapat meningkatkan keterkaitan tujuan. BSC membantu menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Jadi yang keempat ini yaitu identifikasi kelemahan melalui analisis berbagai perspektif. Organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perhatian lebih lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi Balance Scorecard ini yaitu dalam dunia industri, penerapan manajemen kinerja melalui pendekatan Balance Scorecard memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Perusahaan dapat lebih baik dalam merespon tantangan pasar dan mencapai tujuan strategis mereka secara efektif. Selanjutnya ada kasus yang terjadi dalam dunia industri. Kasus ini terdapat pada PT Vapros Tbk, adalah perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia dan menghadapi tantangan kompetitif yang semakin ketat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan
Strategis, perusahaan menerapkan balance scorecard (BSC) sebagai alat pengukuran kinerja. BSC membantu perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dari 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan PT Papros Tbk untuk periode 2020 sampai 2022. Data dikumpulkan melalui akses ke situs web perusahaan dan laporan tahunan yang dipublikasikan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis masing-masing perspektif BSC. Kasus yang terjadi dalam dunia industri ini, yaitu di sini terdapat analisis BSC, yaitu perspektif keuangan, skornya yaitu 9, amat baik pada tahun 2021 sampai 2022 dan 8 pada tahun 2020 sampai 2021. Kinerja ini menunjukkan peningkatan laba bersih dan stabilitas finansial. Yang kedua, terdapat perspektif pelanggan. Skornya 2, lumayan baik pada kedua periode. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ini perspektif proses bisnis internal. Skornya 3, sudah baik pada tahun 2021 sampai 2022 dan 1 tidak baik pada tahun 2020-2021. Perbaikan dalam efisiensi operasional terlihat meskipun masih ada peningkatan. Yang keempat ini perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Skor 3, sudah baik pada tahun 2021 sampai 2022 dan 1 tidak baik pada tahun 2020-2021. Meskipun ada kemajuan, perusahaan perlu lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Jadi kesimpulan pada PT ini yaitu kinerja PT Papros menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama dalam perspektif keuangan, namun tantangan tetap ada dalam meningkatkan perspektif pelanggan dan proses bisnis internal. Rekomendasi untuk perusahaan meliputi meningkatkan pengalaman pelanggan, melakukan survei kepuasan pelanggan, serta rutin untuk memahami kebutuhan mereka. Optimalisasi proses internal, mengidentifikasi dan menghilangkan inefisiensi dalam proses produksi dan distribusi. Investasi dan dalam pembelajaran, mengembangkan program kepelatihan untuk karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan industri dan teknologi. Teknologi. Dengan menetapkan rekomendasi ini, PT Papros Tbk dapat terus meningkat kinerjanya di masa depan dan mempertahankan pos pasar farmasi di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi PowerPoint yang saya buat mengenai balancing scorecard ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.